welcome back to my channel with me Miss Aini. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Miss Aini. Today I'm going to explain about simple future tense. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu materi tenses kalian yang berjudul simple future tense. Simple artinya sederhana, future adalah masa depan. Jadi ini nanti kita akan membahas atau suatu kalimat yang menyatakan suatu itu akan terjadi. Di dalam video ini nanti akan saya bahas menjadi 4 hal yang terpenting. Yang pertama adalah ini definition atau pengertian dari simple future tense. Kemudian yang kedua adalah function atau fungsi dari simple future tense. Kemudian yang ketiga adalah form, bentuk dari simple future tense. Dan yang terakhir adalah time signal atau penanda waktu. Jadi ini nanti dalam video ini nanti kita akan membahas 4 poin. Yang pertama adalah definition atau pengertian dari simple future, yang kedua function, fungsi dari simple future, yang ketiga form, bentuknya, dan yang terakhir adalah time signal atau penanda waktu. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah the definition atau pengertian dari simple future. Seperti tadi yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwasanya simple future tense itu berasal dari kata simple, sederhana. Future adalah masa depan atau suatu hal yang akan terjadi. Sekarang kita lihat definisinya seperti apa. The simple future is a verb tense that is used to talk about things that haven't happened yet. Jadi suatu itu menyatakan bahwasanya suatu pekerjaan itu belumlah terjadi. Or represent an action which will happen in the future, ataupun represent ataupun menunjukkan suatu hal itu akan terjadi. Jadi simple future tense ini adalah suatu kalimat yang menyatakan suatu perbuatan yang akan terjadi dan dalam artian dia itu belum melakukan sesuatu dan dia akan melakukan sesuatu tersebut. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah the function atau fungsi dari simple future tense itu untuk apa saja. Sebelum saya menunjukkan fungsi dari simple future tense, ini akan saya kasih kalian 2 bentuk dari simple future tense. Yang pertama atau bentuk pertama itu penggunaan will atau shall. Kemudian yang kedua adalah be going to. Di sini sudah saya tuliskan functionnya ada 2 juga, will sama be going to. Sekarang saya akan tunjukkan yang pertama adalah fungsi dari will. Will itu digunakan untuk apa? Will to express a voluntary action. Jadi will yang pertama di sini digunakan adalah untuk menunjukkan tindakan secara sukarela dia lakukan. Contohnya, I will send you the information when I get it. I will send you the information when I get it. Saya akan memberikanmu informasi ketika saya mendapatkannya. Jadi dia dengan sukarela akan memberikan informasi tersebut ketika dia sudah mendapatkan informasi. Selanjutnya fungsi will yang kedua adalah to express a promise. Jadi fungsi yang kedua adalah will di sini digunakan untuk memberikan sebuah janji. Ketika dia berjanji, maka dia akan menggunakan kata-kata will. Contohnya, I will call you when I arrive. Saya akan memanggilmu ketika saya datang. Jadi fungsi yang kedua ini dia berjanji, ketika dia sudah datang dia akan memanggil temannya tersebut. Jadi di sini ada 2 fungsi. Fungsi yang pertama adalah to express a voluntary action. Kemudian fungsi yang kedua adalah to express a promise. Fungsi berikutnya adalah be going to. Be going to itu digunakan untuk apa saja? Jadi be going to di sini sudah saya cantumkan nomor 3. Be going to express a plan. Jadi be going to ini digunakan untuk to express a plan, untuk merencanakan ataupun untuk mengungkapkan sebuah rencana. Contohnya, he is going to spend his vacation in Malang. He is to spend his vacation in Malang. Dia akan menghabiskan waktu liburannya ke Malang atau di Malang. Jadi rencananya dia akan menghabiskan waktu liburannya ke Malang. Kemudian yang kedua, will or be going to express a prediction. Jadi baik itu will atau be going to itu bisa digunakan untuk mengungkapkan sebuah prediction atau prediksi atau ramalan tertentu. Contohnya, John Smith will be the next president. Jadi John Smith ini dia meramal dia akan menjadi presiden berikutnya. Yang kedua, John Smith is going to be the next president. John Smith itu akan menjadi presiden berikutnya. Jadi will di sini bisa dipakai. Ini ya contoh yang pertama, John Smith will be the next president. Kemudian yang kedua adalah is going to. Jadi will atau be going to ini fungsinya sama-sama bisa untuk membuat prediksi ataupun sebuah ramalan.
Selanjutnya yang akan kita bahas adalah bentuk atau rumus yang digunakan ketika kalian menggunakan bentuk simple future tense. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya kalimat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kalimat verbal, kemudian yang kedua adalah kalimat nominal. Kalimat verbal adalah kalimat yang predikatnya terdiri dari kata kerja atau verb, maka namanya verbal atau kalimat verbal. Sedangkan kalimat nominal adalah kalimat yang predikatnya itu bukan dari kata kerja. Jadi predikatnya bisa berupa kata sifat, kata keterangan, ataupun kata benda. Yang pertama yang akan kita bahas satu persatu dulu. Yang pertama adalah verbal. Ini adalah bentuk verbal atau kalimat verbal. Di dalam kalimat verbal itu juga dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah positif atau afirmatif, yang kedua adalah negatif, dan yang terakhir adalah interrogatif atau kalimat tanya. Yang pertama dulu adalah kalimat positif. Kita lihat dulu kalimat positif atau afirmatif itu seperti apa. Ini contohnya. Jadi rumusnya ini adalah subject plus will or shall plus bare infinitive. Bare infinitive ini adalah kata kerja dasar, kata kerja yang belum ada tambahan apapun. Jadi kata kerja itu belum ada tambahan baik itu s atau ed atau ing. Jadi masih tetap sama dalam kata dasarnya itu. Kemudian contohnya adalah they will come, they sebagai subjek, will ini sebagai will atau shall, kemudian come di sini adalah bare infinitive. Sedangkan be going to ini adalah subject plus be ini adalah to be, is, mr. Kalian tentunya masih ingat to be, is, mr itu untuk apa saja. Jadi saya ulang lagi di sini. Is itu untuk he, she, it. Kemudian am untuk I, are untuk they, we, you. Nah, jadi be di sini itu sama dengan to be, is, mr, kemudian plus going to plus bare infinitive. Contohnya, they are going to come. They-nya subjek, kemudian are-nya ini be di sini, going to plus bare infinitive-nya adalah come. Selanjutnya bentuk negatif. Kalian tentu masih ingat ketika bentuk negatif kata kuncinya di dalamnya ada kata-kata not. Maka di sini juga rumusnya ada kata-kata not. Rumus yang pertama adalah untuk negatif, subject plus will or shall plus not plus bare infinitive. Contohnya, they will not come. Mereka tidak akan datang. Kemudian menggunakan be going to, ini subject plus be, is, mr kayak tadi, plus not plus going to plus bare infinitive. Jadi setelah to be itu dikasih not. Contohnya, they are not going to come. Mereka tidak akan datang. Selanjutnya kita pada bentuk interrogatif atau kata tanya. Kata tanya will atau be itu ditaruh paling depan. Contohnya ini will. Jadi rumusnya will atau be ditaruh paling depan. Will plus subject plus bare infinitive. Contohnya, will they come? Akankah mereka datang? Kemudian kalau be going to juga sama, be-nya ditaruh depan. Be plus is, mr plus subject plus going to plus bare infinitive. Jadi contohnya are, to be-nya ditaruh di depan. Are they going to come? Apakah mereka akan datang? Nah, ini semuanya adalah rumus beserta contoh di dalam kalimat verbal. Sekarang kita menuju pada bentuk yang kedua atau rumus yang kedua, yaitu kalimat nominal atau kalimat yang predikatnya itu bukan kata kerja, jadi bisa berupa kata benda, kata sifat, ataupun kata keterangan. Sekarang kita lihat rumus dan contohnya. Yang pertama adalah kalimat positif, subject plus will or shall plus be plus 3C. 3C ini tadi adalah komplement. Komplement itu pelengkap, baik itu kata benda, kata keterangan, ataupun kata sifat. Jadi contohnya, she will be a doctor. Dia akan menjadi seorang dokter. Dokter. Jadi dokter itu kan kata benda, maka dia di sini ada tambahannya be. She will be a doctor. Kemudian bentuk negatifnya tinggal dikasih tambahan not. She plus will or shall plus not plus be plus 3C. She will not be a doctor. Jadi dia tidak akan menjadi dokter.
Kemudian bentuk negatifnya, bentuk interrogatifnya, will atau shall-nya itu ditaruh paling depan. Will or shall plus subject plus be plus 3C. Will she be a doctor? Akankah dia menjadi seorang dokter? Nah, ini adalah rumus ketika kalian menggunakan kalimat nominal. Jadi, rumusnya untuk positif adalah subject plus will or shall plus be plus 3C. Kemudian negatifnya dikasih not, subject plus will or shall plus not plus be plus 3C. Kemudian untuk interrogatifnya will or shall plus subject plus be plus 3C. Yang terakhir yang akan saya bahas adalah time signal atau penanda waktu yang digunakan di dalam simple future tense. Jadi di sini ada beberapa time signal atau penanda waktu yang bisa kalian gunakan di dalam simple future tense. Kata yang pertama adalah tomorrow. Jadi tomorrow itu artinya besok. Ini bisa kalian kolaborasi atau bisa kalian gunakan dengan menggunakan tomorrow morning, besok pagi, tomorrow night, besok malam, tomorrow afternoon, besok sore, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah next. Next itu akan datang. Bisa juga next week. Next week artinya minggu depan atau minggu yang akan datang. Next month, bulan yang akan datang. Next year, tahun yang akan datang. Next time, waktu yang akan datang, yang di sini ada penggunaan next. Untuk selanjutnya adalah tonight, malam hari ini. Soon, soon artinya segera. Later, nanti. 2 days later, 2 hari lagi. The day after tomorrow atau besok lusa. Jadi di sini bisa kalian gunakan di dalam bentuk simple future tense. Jadi saya ulangi lagi, time signal yang bisa kalian gunakan antara lain yang pertama adalah tomorrow, next, tonight, soon, later, 2 days ago, 2 days later, kemudian yang terakhir adalah the day after tomorrow. Nah, itu tadi video saya mengenai simple future tense, mulai dari definition atau pengertian dari simple future tense, kemudian fungsi atau function, fungsi dari simple future tense, bentuk-bentuknya dari segi bentuk verbal dan juga nominal, dan yang terakhir adalah time signal atau penanda waktu. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya, khususnya bagi siswa-siswi atau kalian yang ingin belajar bahasa Inggris mengenai bentuk simple future tense ini. Semoga ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke seluruh media yang kalian punya. Nantikan video-video saya berikutnya. Thanks for watching. See you. Bye-bye.